Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Zakia dengan NPM 231063111012 dari kelas 4 APAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta pemikiran pendidikannya. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Raden Ngabei Abdul Darwis yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Darwis. Beliau lahir pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang ulama bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dan ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Lalu beliau itu meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Kerangkajen, Yogyakarta. Lalu pada umur 15 tahun beliau itu pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan itu mulai belajar agama dengan melandaskan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya yaitu di Kauman tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Setelah itu pada tahun 1903 beliau itu bertolak kembali lagi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa itu beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga merupakan guru dari pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga pendiri Perti yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pada tahun 1912 itu beliau mendirikan Muhammadiyah di kampungnya yaitu Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan untuk mencapai cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping itu juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang baik dan besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Jadi Muhammadiyah disebarluaskan melalui tabligh akbar dan relasi dagangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Munculnya ide pembaharuan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dilatar belakangi oleh keprihatinannya serta kegelisahannya terhadap situasi dan kondisi umat Islam yang pada waktu itu tenggelam dalam berpikir, kebodohan, dan keterbelakangan. Nah, dalam situasi ini beliau itu berusaha memperbaharui pendidikan Islam di Indonesia. Menurutnya, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari keterbelakangan serta pola pikir yang statis, yaitu dengan menuju pemikiran yang dinamis, kreatif, dan inovatif adalah melalui pendidikan. Nah, kunci dalam meningkatkan kemajuan umat Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis serta mengarahkan kepada pemahaman ajaran Islam dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Gagasan ini tertuang dalam program awal organisasi Muhammadiyah yang dimana tujuannya untuk membersihkan Islam dari pengaruh ajaran yang salah, memperbaharui sistem pendidikan Islam, dan memperbaiki sosial kaum muslimin. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan moral atau akhlak, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan keharmonisan dan keinginan hidup masyarakat.
Lalu cara Ahmad Dahlan dalam mengelola lembaga pendidikan, ada 2 alur pemikiran. Yang pertama, memperbaiki cara belajar di pondok pesantren dengan menggunakan fasilitas belajar sekolah umum dan mengajarkan pengetahuan umum sederajat dengan sekolah-sekolah sekuler. Yang kedua, memasukkan pendidikan agama ke sekolah-sekolah umum. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam pendidikan Islam saat ini adalah dapat dilihat pada aspek tujuan pendidikan Islam, yaitu menyinergikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal tersebut sama dengan kondisi pendidikan Islam saat ini yang tidak hanya menjadikan manusia memiliki kemampuan dalam 3 aspek tersebut, akan tetapi harus tertanam sikap dan pribadi yang berakhlak karimah dan memiliki akhlak yang baik dan sopan. Lalu ada profil Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau nama lengkapnya yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang lahir pada tahun 1871 dan meninggal pada tahun 1947. Beliau adalah seorang ulama, pahlawan nasional, serta merupakan pendiri sekaligus pimpinan tertinggi pertama organisasi masa Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Dikenal juga sebagai pendiri dan pengasuh pertama salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang merupakan maha guru serta memiliki gelar Syekhu al-Masyaikh yang berarti gurunya para guru. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Haji Halimah, dilahirkan di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Dan beliau itu memiliki salah satu anak bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang juga merupakan pahlawan nasional perumus piagam Jakarta. Karir pendidikan beliau, ketika usia 13 tahun beliau sudah mulai membantu ayahnya untuk mengajar. Di usia 15 tahun beliau itu sudah berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya yang ada di Jawa Timur dan Madura. Beliau itu pernah belajar di Arab Saudi untuk belajar agama dan berguru kepada Syekh Mahfud Al-Tarmisi dan Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Dan beliau itu satu guru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Nah, terbentuknya Nahdlatul Ulama atau NU sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asmaja bukan semata-mata karena Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah, di mana saat itu di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya Mahaj Salaf di Arab Saudi yang mana sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya paham sufi di tanah Arab saat itu. Menjelang pendirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mendirikan organisasi NU untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Berikutnya ada pemikiran pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurut beliau, hubungan antara pendidikan dan Islam justru melihat pentingnya pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia secara keseluruhan. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu, induk ilmu, dan yang terpenting dari segala jenis ilmu. Semua pengetahuan berasal dari Al-Quran. Bahkan sebelum ada ilmu, Al-Quran sudah menjelaskan pengetahuan dengan menunjukkan fenomena alam. Dan ilmu hadis adalah salah satu sayap ilmu syariah. Sayap kedua adalah Al-Quran yang menjelaskan berbagai masalah baik di dunia maupun di akhirat.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menyumbangkan banyak hal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pemikirannya. Yang pertama itu ada teologi. Dalam hal ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan ada 3 tingkatan dalam mengartikan Tuhan. Tingkatan pertama yaitu pujian terhadap keesaan Tuhan. Hal ini dimiliki oleh orang awam. Tingkatan kedua meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Tuhan. Hal ini dimiliki oleh ulama. Tingkat ketiga tumbuh dari perasaan terdalam mengenai hakim agung, dan hal ini dimiliki oleh para sufi. Lalu yang kedua ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasyim Asy'ari menerima doktrin ini karena sesuai dengan tujuan NU, khususnya yang berkaitan dengan membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu mazhab Sunni dan menjaga kurikulum pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan perkataan ulama. Lalu yang ketiga ada tasawuf. Secara garis besar, pemikiran tasawuf Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertujuan untuk memperbaiki perilaku umat Islam secara umum serta sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lalu yang keempat yaitu fikih. Dalam hal ini beliau menganut aliran mazhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lalu yang terakhir, pemikiran politik. Pada dasarnya pemikiran politik Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajak pada semua umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Menurutnya, pondasi politik pemerintahan Islam yaitu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memberi persamaan bagi setiap muslim. Lalu yang kedua, melayani kepentingan rakyat dengan cara perundingan dan menjaga keadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam perkataan ataupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.